Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa beberapa cara untuk mengoptimalkan conversion rate ya. Nah, apa aja sih yang kita bisa sediakan ya supaya conversion rate-nya itu bisa available untuk mengoptimalkan conversion rate kita. Yang pertama ini adalah kita sediakan testimonial ya. Kalau kita ada kontaknya, mereka baru dikontak, mungkin akan lebih percaya lagi ya. Oke. Berikutnya kita kasih nilai terhadap penawaran kita. Boleh ya, misalnya ada dengan subscribe tipe yang satu, nanti kamu akan mendapatkan apa aja gitu ya. Jadi value-nya ada. Create sense of urgency. Nah, ini saya paling sering pakai juga ya. Hari ini juga beli. Dan kalian akan menemui banyak kayak gitu ya. Pernah nggak kalian? Aku ngerasain sendiri soalnya, aku nggak klik ini tertarik. Sekarang sisa waktunya tinggal 5 jam gitu ya. Sebelum Anda hilang kesempatan untuk dapat diskon itu. Nah, jadi di situ ada sense of urgency. Ngerasa urgent, aku harus bertindak now gitu ya, dibandingkan dengan later. Oke. Selanjutnya, create heading yang jadi heading itu judul ya, judul yang jelas dan juga ya pokoknya enak, begitu dibaca orang ngerti gitu apa yang ditawarkan, itu penting. Kemudian keep your CTA above and fold. Nah, CTA itu adalah kok saya jadi lupa. Customer, bentar ya, saya kok mendadak jadi lupa dengan saya udah tulis ya, padahal. Call to action ya, CTA. Kemarin udah saya tulis karena saya tiba-tiba lupa juga. Oke ya, jadi kita pengen call to action ya itu jelas gitu ya. Jadi kayak tadi tuh klik tombol ini untuk mendapatkan analisis kebugaran tubuh gratis gitu ya. Kalau yang di Curves. Nah, jadi saya sediakan itu supaya tampak terlihat dengan jelas gitu ya. Jadi kita akan terdorong untuk ngeklik itu. Oke. Selanjutnya remove form field ya. Jadi kalau misalnya customer itu kalau ngisi data kepanjangan biasanya suka males ya. Jadi kita isi aja yang kita minta mereka ngisi yang paling perlu aja. Ya kalau saya sih ngerasanya sebenarnya kalau ya plus minus lah. Kalau misalnya bisa dapat lebih banyak info tentunya lebih senang. Oke. Tapi kalau misalnya kita bisa sederhanakan yang secukupnya, orang akan cenderung lebih mau ngisi gitu. Ya, saya cuma nama, nomor WhatsApp dengan nomor WhatsApp dengan email gitu ya, minimum itu aja. Mereka akan lebih mau ngisi dibandingin nanti kalau kita tanya apakah Anda wanita, apakah Anda umur berapa, apakah Anda penghasilannya itu kelas range ini gitu ya. Pasti mereka akan cenderung lebih senang menjawab yang lebih pendek. Oke. Kemudian yang berikutnya tambahkan warna gelap dan juga warna kontras untuk tombol call to action tersebut. Ya, ini penting ya supaya kelihatan si call to action button itu. Lalu selanjutnya, hindari menggunakan image slider yang otomatis atau carousel. Kenapa ya? Jadi sebetulnya ini memang plus minus sih. Kan kita website suka bagus ya kalau bisa otomatik gitu ya, kelihatannya bagus. Tapi kalau kita pengen customer fokus terhadap yang gambar tertentu, sebenarnya kurang bagus tuh kalau kita pakai automatic slide. Jadi lebih bagus kita yang statik aja gitu ya, tapi infonya lengkap untuk landing page ya. Kemudian untuk carousel, yang disebut carousel itu kalian pasti pernah lah di Instagram itu kalian slide for next gitu ya. Jadi ada beberapa bisa 10 ya kalau di Instagram. Nah, kalau kalian pengen customer ngelihat terus konversi itu sebetulnya kurang bagus juga pakai carousel. Karena kenapa? Berarti dia banyak harus ngerjain sesuatu. Kalau begitu plek lihat, nah itu yang pertama ada actionnya, nah itu akan lebih efektif sebetulnya. Ya, kemudian selanjutnya avoid using cheesy stock, masih gini, jangan pakai foto kampungan gitu ya, cheesy. Jadi ya sebenarnya kalau saya sih gimana ya plus minus ya tergantung ini tuh jualan apa gitu ya, jualan apa. Jadi kalau misalnya memang ini adalah yang jualannya banyolan atau yang konyol-konyol ya mungkin nggak apa-apa sih. Tapi kalau yang kita menjual produk yang eksklusif atau yang bagus ya kita memang sebaiknya jangan pakai foto yang kurang baik ya, yang kampungan.
Yang terakhir, use simple and strong CTA phrases dan check them. Jadi kita bisa gunakan kata-kata call to action yang sederhana aja. Jadi saya paling sering tuh lihat apa, klik di sini gitu ya. Subscribe sekarang, download sekarang dengan ngeklik gitu ya. Terus tahu lebih lanjut, info lebih lanjut, ya kayak gitu tuh. Ya kalian perhatikan aja, banyak sekali sebenarnya variasinya. Tapi kalau kita bisa sederhanakan ya lebih bagus katanya menggunakan yang simple dan strong aja. Oke, baik. So far, oke, saya mau ngecek aja gimana. Kalian ada pertanyaan nggak sampai tadi? Cukup jelas? Lumayan jelas. Cukup jelas ya. Lumayan, nanti saya juga sediakan videonya deh kalau kalian mau ngulang misalnya. Ada yang kurang jelas ya. Oke, saya lanjutkan ya. Susah soalnya kalau saya lagi share screen nggak bisa lihat kalian. Oke, jadi saya stop dulu barusan. Oke, sekarang saya melanjutkannya sedikit lagi bahannya. Nah, pada saat kita generate lead ya, saya pengen kalian mengenal yang namanya lead funnel ya. Funnel itu bahasa Indonesia corong gitu ya, corong. Bentuknya kayak corong itu, corong buat masukin air atau minyak tuh ya. Nah, jadi kita itu di dalam digital marketing pasti kalian harus tahu istilah ini ya. Karena lead funnel ini itu sebetulnya dari banyak banget nih visitor, banyak banget ya, sampai akhirnya dia become our customer and become loyal customer. Dan ini kita sebut istilahnya adalah lead funnel atau corong calon pelanggan. Ya, ini mewakili perjalanan seseorang dari dia baru melihat merek itu sampai menjadi konsumen, sampai dia bayar, sampai akhirnya beli lagi berulang-ulang. Ingat balik lagi ke siklus race yang di awal, ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, ini dua perspektif. Sebelah kiri adalah sebagai seorang marketer, ya. Sebelah kanan adalah sebagai seorang buyer. Nah, kalau buyer dia baru sadar, kok ada merek ini ya, kayak saya. Kemarin saya iseng ya ikut giveaway, sebenarnya aku menang ya, tapi aku nggak sanggup karena suruh pergi dapat perjalanan trekking saya. Tapi saya nggak sanggup karena perginya tuh besok. Wah, saya bilang pergi besok aku ngajar ya. Jadi aku nggak bisa. Aku bilang ya udah buat orang lain deh. Jadi ada satu perusahaan dia jasa trekking. Jadi kayak tour guide gitu, tapi untuk trekking. Kalau kalian nggak ngerti trekking itu backpacking, kamu naik gunung kayak ke pantai kayak gitu ya, contohnya itu. Ya, jadi pertama aku lihat, aware nih, ada ya brand ini, kata saya gitu ya. Nah begitu saya aware, mungkin saya terus karena saya masuk ke tahap berikut, saya menjadi tertarik, lalu saya follow dia. Ya, setelah saya tertarik, saya dikasih lihat nih ada giveaway untuk mendapat perjalanan trekking gini, masukkan ikuti kita post ini, terus sebutkan teman, terus aku ikut itu. Nah, dari situ aja aku udah kelihatan aku punya desire atau keinginan untuk saya ikutan trekking trip itu ya. Nah, dan terakhir ya udah pas udah terakhir tinggal aku beli nggak gitu kan ya, tinggal aku beli nggak. Nah, dan sebetulnya harganya not bad sih ya. Kemarin aku ditawarin, sebenarnya aku dapat free, tapi kalau mau bawa teman tinggal nambah 500.000, cuman sayang schedule-nya tuh nggak pas banget ya, jadi saya akhirnya nggak diambil. Tapi bayangkan gitu, if I'm just the right person with the right timing, everything, saya pasti akan sampai ke corong paling bawah. Ya, nah itu sisi saya sebagai customer, ya sebagai buyer. Kalau sebagai marketer, misalnya kamu nih perusahaan marketernya yang tadi ngerjain untuk ngiklanin trekking, kalian gimana? Emang kalian pengen banget dapetin nama kamu? Begitu kamu aware ada ini, begitu klik follow, berarti aku tahu nih ada si YMD 261 ya, itu IG akun saya YMD261 mau follow aku. Berarti aku bisa lihat-lihat ini orangnya seperti apa. Nah, habis gitu pas saya interest lalu di dalam mata customer, berarti ini orang ini sangat berpotensi ya, mungkin ini akan jadi pembeli kita. Dia baru menduga-duga. Begitu saya ikutan giveaway, langsung di mata marketernya itu, ini udah jelas prospek. Pasti dia ini sangat berpotensi untuk membeli. Ya, tinggal kita pahami MQL. Apakah saya qualified dari sisi marketing? Apakah saya SAL? Saya sales accepted lead. Ya, tinggal kita prospecting, kita cek ya. Dan kalau saya kan terus terang ya, aku udah pengalaman nih jualan barang
yang murah gitu ya, yang paling 10.000, 20.000, 30.000 dengan saya jualan barang yang 2 miliar gitu ya, yang 2 miliar, udah jelas beda orangnya, jelas beda orangnya ya. Dan saya juga sendiri mengalami gitu ya, ternyata nih orang-orang bilang punya interest tapi nggak bisa beli gitu, nggak bisa dan nggak ada uangnya gitu ya. Yang jualan yang miliaran itu only limited people, very very limited. Jadi kita akan assess bagaimana dia qualified atau tidak. Nah sebetulnya kalau kemarin yang saya ikutan giveaway tracking itu dia pertama nanya ke saya, Pak punya sepeda nggak untuk tracking? Punya, terus berapa jauh sih udah sepedaannya? Sampai nanya gitu ya, aku ketawa aja. Nah, oh ya aku minimum udah 1 kali jalan 70 km, aku bilang gitu. Padahal saya pemula banget ya kalau ngomong goes. Saya sangat pemula, tapi saya bilang ya udah saya gitu. Ternyata menurut mereka aku qualified, makanya aku akhirnya didapat juga gitu ya, dikasih penawaran itu. Anyway, terus yang terakhir kalau udah langkah A berarti di mata marketer itu adalah opportunity to sell sebagai customer, opportunity to advocate atau bisa ngeberitain lagi ke orang lain. Ya, of course. Jadi ini kita sebenarnya singkat AIDA. Awareness, interest, decision, and action. Dan istilah ini kalian akan temuin terus dalam marketing sebetulnya, bukan hanya digital marketingnya. Marketing in general. Kita memang mau orang-orang itu from aware sampai akhirnya action. Oke, nah sekarang kalau kita ngomong digital marketing, ini bagaimana? Ya, sama sebenarnya konsepnya kan seperti ini ya. Dari lead funnel. Tapi kita sekarang lihat digital marketing funnel atau corong digital marketing. Ini menunjukkan bagaimana seorang visitor dari situs digital itu mulai berkunjung tanpa ada intensi membeli sampai akhirnya bisa jadi brand advocate ya. Jadi kalau yang di sini nih yang ada online ads, newsjack, trend, bla bla ke bawah ini ya, ini adalah tools yang bisa dipakai. Kemudian di sini saya pengen memperkenalkan kepada kalian istilah tofu, mofu, dan bofu ya. Kita lihat ya. Nah, kalau di sini prosesnya yang bisa masuk itu gimana? Sebagai visitor ya pertama kali kita melihat, oh ada ya produk ini. Lalu saya jadi follower deh karena saya suka nih lihat produk-produknya menarik ya. Kemudian saya pengen tahu lebih lanjut, saya klik produknya. Masuklah saya ke website landing page ya. Kemudian saya melihat-lihat di sana. Terus mungkin ada konten menarik di website tersebut, saya baca. Nah kalau saya udah sampai sini, itu berarti saya udah jauh lebih terlibat gitu ya dibanding sebelumnya. Ini sebetulnya si corong ini menunjukkan apa ya? Menunjukkan ini quantity ya. Dari sini kan banyak banget, makin kecil gitu ya. Dan ini real, very very real. Oke. Kemudian saya baca-baca konten reader, mungkin saya mau ngisi info saya jadilah berubah menjadi leads ya. Nah setelah saya menjadi lead, saya udah benar-benar serius banget mau membeli nih. Saya udah siap, udah masukin data, tinggal saya mau beli nggak ya. Saya suka begitu juga sih. Saya suka add aja dulu barangnya, tapi saya nggak tahu nih mau beli nggak. Ya, tapi saya udah jadi prospek di situ. Kemudian beneran beli, jadilah saya jadi customer. Tinggal abis itu, saya beli lagi nggak? Kalau beli lagi berarti saya repeat customer. Terus kalau misalnya saya memang mencintai produk itu, saya akan menjadi advokat atau yaitu ambasador ya, ambasador atau duta. Saya yang memberitakan, oh belinya ini aja. Kayak saya untuk Rodi Project ya, saya dari nggak kenal loh, asli. Saya nggak tahu brand ini. Saya benar-benar buta, ini brand apa sih menurut saya gitu ya. Ternyata sekarang karena saya sudah jadi customer, saya juga repeat, saya punya 2 Rodi Project, ada beberapa produk lain juga. Dan ternyata saya diajak juga sama ownernya, mau nggak jadi brand advocate. Jadi sekarang saya dengan rajin juga saya memberitakan, dan saya dengan sukarela ya. Kenapa? Karena saya memang suka produk itu. So I'm happy, aku nggak merasa bohong gitu. Kalau misalnya aku memberitakan bahwa ini bagus tuh, aku nggak merasa bohong ya. Nah proses ini kita bisa pisahkan menjadi tofu, mofu, dan bofu. Kalau yang disebut tofu itu apa? Viewer dan follower. Masih top of the funnel, belum jadi customer kita ya, dia masih di top dan banyak sekali biasanya di permukaan lah gitu ya. Nah kalau udah masuk dia benar-benar nge-visit web, baca konten, terus menjadi lead, ngisi data dia, jadilah dia middle of the funnel, mofu ya. Berarti ini mungkin udah ada chance untuk beli ya. Nah kalau bofu yang terakhir itu berarti dia udah menjadi customer kita ya. Tentunya kita pengen benar-benar mengerjakan marketing itu berdasarkan tiga tahapan ini. Dan saya bisa sharekan dengan kalian ya,
message-nya itu akan sedikit ada perbedaan ya. Untuk yang di Tofu, untuk yang di Mofu sama di Bofu itu bisa beda-beda. Karena apa? Karena it's just a different type of customer. Tinggal kita pengennya sih si Tofu ini pindah ke Mofu, si Mofu pindah ke Bofu, gitu ya. Jadi kita ada upaya itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi tool ya, apa saja sih? Nah, sebenarnya paling atas itu kan masih awareness ya. Jadi kita bisa pakai online ad, bisa pakai news, bisa pakai storytelling post, short video, SEO ya. Nanti kita ada topik khusus nih waktu SEO ya. Nanti kita benar-benar pelajari dan dicoba untuk mengoptimalkan website. Kemudian nanti di sini baru dia mempertimbangkan kan, gue mau beli nggak. Nah, mulailah kita keluarin. Ada blog, ada how to, ada video tutorial, customer stories, karena customer yang udah benar-benar beli gitu ya. Lalu kita berusaha supaya mengkonversi mereka menjadi pembeli ya. Kita akan pakai lead magnet. Lead magnet itu biasanya kita ya offer lah, free kek, apa kek gitu ya. Dan ini biasanya yang mereka akan bersedia ambil dipertukarkan dengan data mereka. Ya, jadi banyak sekali contoh seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau udah jadi customer berarti kita mulai ngeluarin loyalty program. Ya, baik itu loyalty offer, repeat customer ya. Jadi saya juga kalau beli barang ya saya suka dapat lagi kartu kecil aja voucher gitu ya, seperti ini gitu ya. Ini voucher saya kemarin beli celana panjang, dapat voucher ini ditulisnya buy next purchase 15% ya. Sederhana. Dan actually in digital marketing we can do the same. This is physical ya, ini sangat physical vouchernya. Tapi kamu bisa buat juga secara digital. Ya, dikirim kemana? Biasanya lewat email, lewat DM, terserah lah. Pokoknya because they are your customer, kita pengen dia repeat. Jadi makanya kita keluarin loyalty, kemudian jual promo dan lain-lain. Kalau sudah masuk ke yang paling terakhir, ya itu berarti dia udah jadi fan, mungkin kita bisa kerjakan kontes supaya mereka mau memberitakan lagi lebih lanjut ya ke influencer ya, dan ini tinggal kita kerjakan aja. Jadi kayak karena saya di komunitas sehari ya sebenarnya sangat menarik. Jadi teman-teman saya itu nggak tahu kenapa ya, they are very excited about Pocari Sweat. Ya, Pocari Sweat. Jadi Pocari Sweat itu somehow gitu dia tuh bisa bikin kita itu ya memang enak sih produknya ya, tapi more than that gitu ya. Mereka tuh menciptakan excitement. Jadi lucu tuh kalau teman-teman aku misalnya pas ada giveaway nih jaket Pocari, tapi kitanya tuh harus bikin video TikTok, harus posting kegiatan sesuatu, misalnya workout at home. Mau loh teman-teman aku ngerjain itu. Ya, dan mereka sebenarnya jadi apa? Jadi ambasador atau influencer tapi tidak resmi. Dan mereka nggak dibayar dan belum tentu menang juga kan. Isn't that amazing gitu ya? Menurut saya it's very amazing what we can do ya, apa yang kita bisa kerjakan gitu ya untuk membuat si customer atau calon customer kita itu memang jadi alat kita lah dalam tanda kutip, alat kita untuk jual lebih banyak lagi ya. Nah, yang terakhir nih, ini topik terakhir. Saya pengen nanti kalian di tugas kalian pun nanti akan membuat yang namanya buyer persona ya. Apa sih persona gitu ya? Beda, ini adalah istilah di dalam digital marketing. Buyer persona itu adalah proyeksi konsumen ideal kamu. Ya, berdasarkan data dari konsumen, dari industri, dari mungkin kalian udah punya customer yang biasanya beli gitu ya. Nah, ini adalah cara untuk memahami lebih baik demografik dan psikografik yang terkait pada calon konsumen yang dituju. Nah, ini juga akan membantu kita memusatkan perhatian upaya pemasaran dan penjualan kita. Biasanya buyer persona ini agak fiksional ya, karena usually it's very ideal, gitu ya. Ideal banget gitu ya, ideal banget. Ya. Tapi kita nggak apa-apa, kita tetap bangun karena sebagai digital marketer ya, kita itu harus bisa mikirin, oh aku tuh customer yang dituju ini, berarti dia senangnya apa? Mungkin dia ibu-ibu punya anak kayak, atau dia bapak-bapak yang middle manager kayak apa ya, tapi kita udah tahu lah kira-kira kita mau bikin marketingnya itu seperti apa. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalnya ya, ini adalah coffee shop marketing persona. Nah, dia tuh pengen define customer-nya seperti apa. Nah, jadi salah satu coffee shop buyer itu ya, menurut dia kalau coffee shop dia itu mungkin karena lokasinya dekat kampus ya,
adalah Sarah. Sarah si seorang student. Nah, si Sarah ini kehidupannya setiap hari seperti apa? Dia bangun pagi, terus kerja sampai malam. Nah, kayak kalian lah ya. Kalian mungkin ngerjain tugas sampai malam, ngerjain tugas akhir sampai malam gitu ya. Bikin laporan, bikin PR, bikin belajar sesuatu, nontonin video pembelajaran ya. Jadi kalian tidurnya malam. Tapi pagi udah harus bangun karena ada kelas. Terus pergi ke sekolah, study, terus juga dia biasanya sering main sama teman-teman, terus biasanya rumahnya acak-acakan katanya ya, terus kulkasnya kosong ya, ini mah contohnya ya. Dan dia senang naik train dan Uber, kalau di Indonesia Gojek lah ya, gitu ya, Gojek atau Grab ride. Background-nya apa? Umur sekitar segini, single, tinggal di mana, keuangannya seperti apa, kemudian perilaku online-nya seperti apa, biasanya dia cari apa sih gitu si customer ini ya. Sehubungan dengan coffee shop ya. Kemudian apa yang mempengaruhi dia? Apa brand-brand yang biasanya dekat dengan dia? Kemudian harapan dan juga mimpinya apa? Ketakutan dia apa? Dan juga bagaimana kita bisa membuat hidup dia lebih nyaman sehingga akan betah berada di coffee shop kita. Ya. Jadi nanti saya challenge kalian ya, sebetulnya nanti di proyek besar itu aku pengen banget ya kalian tuh benar-benar sampai ke sini. Why? Karena saya pengen kalian benar-benar kayak udah ngerjain gitu sekali gitu ya. At least you try to build something. Kalau nanti bisnisnya bisa jadi real business, one of you gitu ya, akan sangat menguntungkan. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting kalian udah expose, udah dicoba gitu ya, ngerjain something like this. Dan saya waktu di awal juga udah nyebutin ya, actually untuk tugas akhir, why not gitu ya. Tapi kalian yang pasti kalau tugas akhir kompleksitasnya harus cukup besar gitu ya, sampai bisa diterima oleh panel dari ini ya, pimpinan prodi dengan dosen-dosen koordinator bahwa ini adalah acceptable topic. Oke, baik. Nah seperti itu ya. Kemudian saya mau ngasih lihat sedikit di sini. Bentar. Oke. Nah, jadi di sini saya sediakan ada yang namanya Marketo Lead Generation Workbook ya. Nah, ini sangat menarik ya. Marketo itu sebenarnya perusahaan marketing yang sangat terkenal ya. Nah, saya mau harus kasih lihat nih. Ya, kalau kalian download file itu, lalu kalian buka ya, kalian bisa lihat ya. Wah, menarik sekali nih dia ya. Dan di sini ada Definitive Guide to Lead Generation Workbook. Dan sesuai dengan topik kita hari ini, ya, kita sebenarnya bisa menggunakan ini untuk tugas kalian, ya. Lead generation, kalian mau capture produk dan service-nya apa, terus kenapa ini important, ya. Jadi kita bisa sadari dulu. Lalu kita sekarang cantumkan apa sih goal kamu, tujuan target kamu apa. Nanti disesuaikan saja dengan proyek kalian. Kemudian bagaimana sudah berubahnya. Dulu gimana cari customer, sekarang gimana cari customer. Kayak misalnya travel agent, dulu cari customer travel yang mau bertravel tuh caranya gimana, sekarang udah berubah total ya. Jadi bahkan belakangan saya suka lihat kalau travel agent itu pay now, vacation later ya, sampai udah kayak gitu ya. Because they really need the money, cash flow right now. Jadi mereka generate dari sekarang. Ya, jadi ini banyak sekali ya sampai ke belakang ya. Kalian bisa gunakan nanti, dan ini menurut saya sangat fun dan menarik ya, jadi kalian nanti bisa pergunakan ini. Dan ini topiknya sebetulnya jauh nanti sampai ke depan ya, sampai ke di sini ada strateginya, ada buyer persona, kemudian juga ada SEO ya, tadi saya sebetulnya udah ngelewati.